Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita akan mempelajari kali ini bersama Pak Edi tentang pesawat sederhana. Pak Edi berharap kalian betul-betul belajar dengan serius, karena Indonesia di masa mendatang ada di tangan kalian. Agar Indonesia selalu jaya, jayalah Indonesia. Kita akan membicarakan pesawat sederhana. Arti pesawat adalah alat. Pesawat sederhana adalah alat yang sederhana. Meskipun sederhana, dia dapat mempermudah kita dalam melakukan usaha atau kerja. Jadi, pengertian pesawat sederhana adalah alat sederhana yang dapat mempermudah manusia dalam melakukan usaha atau kerja. Nah, pada kesempatan ini, Pak Edi akan menjelaskan 3 macam pesawat sederhana, yaitu 1. Tuas atau konvoi, 2. Katrol, 3. Bidang. Mari kita lihat. Pak Edi mengajak kalian untuk melakukan kegiatan praktikum, yaitu pesawat sederhana. Untuk itu Pak Edi kenalkan dulu peralatannya. Ini ada yang disebut dengan statif. Ini ya, di tengah statif ini kita akan gantungkan tuas atau permuki. Kemudian ini alat ukur berat. Ya, kalian tentunya sudah paham namanya apa ini. Ini namanya dinamometer, atau dalam bahasa Indonesianya disebut juga neraca pegas. Nah, penggunaannya, benda kita gantungkan, ini bebannya kita gantungkan, maka pernya atau pegasnya ini akan ke bawah dan akan menunjuk angka tertentu. Angka tertentu itu menunjukkan berat dari benda. Coba di zoom, kita akan bisa lihat. Kita lihat dulu berapa beratnya. Berapa anak sekalian? Oke, Mas Fai bisa menjawab berapa ini? Tolong dibaca. Berapa ini? 0,5 ya, 0,5 Newton ini beratnya. Nah, sekarang kalau 0,5 Newton, tentu sekarang Pak Edi gabungkan 4 benda, 1, 2, 3, 4, maka berarti beban yang Pak Edi pasang pada tuas ini adalah beratnya 2 Newton, 4 kali setengah. Nah, tuas ini akan Pak Edi beri pada satu titik tumpu, kita tumpukan di sini. Maka ini namanya titik tumpu. Dan ini ujung tuas kita sebut dengan titik beban, yaitu titik di mana ada beban. Bagaimana supaya seimbang? Tentu di ujung sebelahnya, ujung yang berlawanan, harus kita beri gaya. Nah, berapa besar gaya yang harus kita berikan? Tentu kita tarik ke bawah. Maka supaya kita tahu dia seimbang kalau tuasnya ini sejajar. Nah, coba kalian perhatikan, bisa dibaca lagi skalanya berapa, Pak ditunjukkan biar jelas skalanya terbaca. Nah, ini Pak Edi dibantu oleh teman Pak Edi, namanya Mas Fadi, sebagai kameramen sekaligus untuk membacakan kepada kalian semua berapa skala yang terbaca ya. Karena Pak Edi nggak bisa membaca, karena Pak Edi memegang ini ya. Jadi kalian perhatikan berapakah skala yang terbaca ini. Coba tolong Mas Fadi baca dan katakan kepada murid-murid berapa skalanya. 2 Newton. 2 Newton ya. Jadi ternyata gaya yang Pak Edi berikan sama besar berat benda. Kenapa begitu? Karena panjang titik tumpu, jarak titik tumpu ke beban sama dengan jarak titik tumpu ke gaya titik di mana Pak Edi beri gaya. Selanjutnya, jarak titik tumpu ke beban disebut lengan beban. Jarak titik tumpu ke gaya yang Pak Edi berikan disebut dengan lengan kuasa ya, karena Pak Edi berkuasa di sini.
ya kan? Maka ini namanya titik kuasa. Sekali lagi, tuas bertumpu di tengah-tengah ini, maka titik tengah-tengah ini disebut dengan titik tumpu. Beban di ujung sebelah sini, maka ujung tuas ini disebut dengan titik beban. Sementara PID berkuasa di ujung satunya, maka ujung ini disebut dengan titik kuasa. Jarak titik tumpu ke titik beban namanya lengan beban, jarak titik tumpu ke titik kuasa namanya lengan kuasa. Kalau titik lengan beban sama dengan lengan kuasa, maka berat beban tadi berapa? 2 Newton. Gaya kuasa juga 2 Newton. Nah, kalian perhatikan titik tumpu ini ada di tengah-tengah. Bagaimana kalau titik tumpunya tidak di tengah-tengah? Ya, sekarang kan PID diubah, titik tumpunya PID digeser. Ini kalau perlu kalian lihat, pada tuas ini sudah dibuat lubang-lubang, maka kita bisa menghitung jumlah lubangnya. Kalau kalian hitung, lubang dari ujung satu ke ujung yang lain ini ada 24 lubang ya. Sekarang PID beri 6 lubang dari titik beban 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini ya. Di sini PID beri tumpuan. Titik tumpunya berjarak 6 lubang dari titik beban. Maka lengan kuasanya, ya lengan kuasanya juga tergantung PID. PID mau menaruh pegas ada di mana? Misalnya PID beri pegas di sini, maka ini adalah titik kuasa. Berapa gaya yang harus PID berikan supaya tetap seimbang? Ini PID sudah memberi gaya ya, ini sudah seimbang. Tapi gaya yang PID berikan belum terukur karena pakai tangan ini kan. PID menarik tuas ini, maka supaya bisa terukur berapa gaya yang PID berikan, kita gunakan alat ukurnya yaitu tuas. Ya, nanti teman PID membaca lagi berapa sebenarnya gaya yang PID berikan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Nah, kalian dibantu oleh Mas Fai ya untuk melihat berapa gaya yang diberikan ini. Berapa Mas? Tampak jelas atau kurang jelas? Kalau kurang jelas kayak digeser dulu lengan bebannya supaya tepat pengukuran skalanya biar mudah dibaca. PID akan ubah dulu sebentar, PID itu dulu biar nanti skala di pegas itu tepat. Ini 2 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini 12, yang ini wah ini agak rumit ini. Oke, sekarang PID akan beri lengan kuasanya 12 saja. Jadi kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 di sini ya. Di sini kita PID beri kuasa di sini. Nah, kalian perhatikan jadi titik kuasanya bukan ujung yang ini ya, tapi ujung di mana kuasa PID berikan. Nah, sekarang teman PID akan membantu kalian semua untuk membaca berapa sebenarnya gaya yang PID berikan. Zoom supaya teman kalian semua juga dapat melihat, sekaligus juga dibacakan oleh Mas Fai berapa gaya yang tadi berikan ini. Berapa? Berapa? 1 ya, 1 ya, 1 Newton. Nah, sekarang kita bisa simpulkan bahwa bebannya 2 Newton, gaya kuasanya 1 Newton. Kalau kita bandingkan, ini juga 6 lubang, ini 12 lubang, ini juga 1 banding 2, sama 1 banding 2. Anak-anak sekalian, tadi kalian telah ditunjukkan percobaan dari tuas, dan sekarang mari kita turunkan perumusannya. Tadi tuasnya di sini kan, bahwa beban di sini bebannya kita namakan B berdekatan di tali bumi. Berapa tadi bebannya? Nah, sekalian ini 2 Newton ya, 2 Newton. Kemudian titik tumpunya di sini, titik tumpu T, beban titik beban B. Ini tadi 6 lubang ya. Jadi kita bisa katakan 6 satuan, misalnya sentimeter, maka ini 6 cm. Sedangkan gaya kuasanya kayak diberikan tadi di sini kan, ini gaya kuasanya yaitu F, yang berarti ini adalah titik kuasa kayak dinamakan
A, maka inilah yang disebut dengan lengan kuasa. Yang tadi 6 lubang, ini tadi 12 lubang. Kalau satu lubangnya 1 cm, maka ini 12 cm. Ini adalah lengan kuasa, ini adalah lengan beban, ya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan beban berbanding gaya kuasa, maka kita dapatkan 2 Newton berbanding tadi gaya kuasa. Nah, teman tadi juga telah membacakan untuk kalian, dan kalian pastinya juga melihat karena apa di Zoom tadi, yaitu sebesar 1 Newton, maka berat beban berbanding gaya kuasa sama dengan 2 Newton berbanding 1 Newton sama dengan 2 berbanding 1. Nah, sekarang kalau kita lihat lengan beban berbanding lengan kuasa, ternyata juga 6 cm berbanding 12 cm sama. Ini kebalik, lengan kuasa berbanding lengan beban, ini 12 cm berbanding 6 cm sama dengan 2 berbanding 1. Jadi kalian perhatikan perbandingannya ternyata sama, maka dapatlah kita simpulkan bahwa W berbanding F sama dengan lengan kuasa berbanding lengan beban. Selanjutnya kalau kita lakukan perkalian tengah kali tengah, pinggir kali pinggir, kita dapatkan berat beban kali lengan beban sama dengan gaya kuasa kali lengan kuasa. Ini adalah perumusan untuk tuas. Nah, anak sekalian, kita mengangkat gaya sebesar 2 Newton, tetapi cukup dengan menggunakan gaya 1 Newton, maka bisa kita katakan tuas ini menguntungkan kita dalam melakukan usaha. Ingat, bukan memperkecil usaha, usahanya tetap, tetapi usaha yang kita lakukan menjadi lebih mudah karena gaya yang kita berikan lebih kecil daripada berat bendanya. Dengan demikian kita mendapatkan keuntungan yang disebut dengan keuntungan mekanik. Nah, definisi keuntungan mekanik ini dapatlah kita nyatakan dengan kalimat pertanyaan, yaitu berapa kali beban terasa lebih ringan. Kalau bebannya 2 Newton kok kita angkat rasanya kok cuma 1 Newton, itu artinya beban terasa lebih ringan 2 kali. Nah, 2 itu kita dapatkan dari W per F. Nah, karena W per F sama saja, B banding F sama dengan LK banding LB, maka keuntungan mekanik dari tuas ini juga dapat kita tuliskan LB berbanding LK, LK-nya yang 2 ya, LK-nya 2, LB-nya 1, LK berbanding LB. Demikian perumusan dari tuas. Kita dapatkan 2 perumusan, yaitu perumusan berat beban kali lengan beban sama dengan gaya kuasa kali lengan kuasa. Yang kedua perumusan tentang keuntungan mekanik. Sampai sini paham anak-anak? Kalau sudah paham, kita akan lanjutkan dengan melihat macam-macam bicara tentang tuas ya. Kita masih bicara tentang tuas. Tadi sudah dijelaskan ada 3 jenis tuas. Tuas jenis 1 seperti ini, kalian perhatikan titik tumpunya di antara titik beban dan titik kuasa. Pak, dia akan tunjukkan satu alat di mana titik tumpu, di mana titik kuasa, di mana titik beban. Kalian harus bisa menyebutkan titik kuasa, titik tumpu, dan titik beban untuk alat yang lain. Harus bisa. Tadi akan tunjukkan, dan tadi akan menunjukkan untuk alat yang dipilih gunting ya. Perhatikan semua. Gunting ini kita bertumpu di sini. Ini makanya titik tumpu. Lalu bebannya yaitu yang kita gunting, misalnya kertas, maka ini adalah titik beban. Kita menggunting, kita memberi gaya di tempat pegangan gunting ini, maka ini titik kuasa. Jadi kalian perhatikan titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa.
Ini diberi contoh menentukan titik tumpu, titik kuasa atau titik kuasa ini dan titik beban pada sebuah gunting yang termasuk pesawat sederhana. Dapatkah kalian menentukan seperti ini penjepit apa di penjepit kertas ya, ini mana titik tumpunya, tang di mana ya, ini semua alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip tuas golongan 1. Ya, tolong perhatikan dan harus bisa menentukan letak titik tumpu, titik kuasa dan titik beban. Sekarang kita lihat tuas jenis yang kedua. Tuas jenis yang kedua seperti ini anak-anak sekalian. Ya, ini tuas jenis kedua. Ditunjukkan juga salah satu, ini gerobak satu roda. Maka kita angkat di sini pegangannya, ini adalah titik kuasa. Di dalam gerobak ini kita kasih material, batu, pasir atau apapun yang diangkut, maka di sini titik beban. Dan titik tumpunya di roda ini ya, roda menyentuh tanah, maka di roda inilah titik tumpu. Jadi kalian perhatikan titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Ya, untuk gerobak satu roda, tadi sudah tunjukkan yang mana titik tumpu, yang mana titik beban, yang mana titik kuasa. Sekali lagi Pak ulangi, ini titik tumpu, benda atau barang yang diangkut itu adalah titik beban. Titik bebannya adalah bencana ini atau tempatnya ini, sedangkan pegangannya ini adalah titik kuasa. Jadi titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Kalian juga harus bisa menentukan untuk alat-alat ini pencabut tutup botol ya, di manakah titik tumpu, titik beban dan titik kuasanya. Oke, itu tuas golongan kedua. Sekarang kita lihat tuas golongan 3. Nah, tuas golongan 3 seperti contohnya adalah pinset ya, pinset, sekop, banyak sekali, pacul, itu termasuk tuas golongan 3. Ini staples ya. Jadi kalian lihat di sini titik tumpu, bertumpunya di sini. Ini bebannya di sini dan kita beri gaya kuasa di sini. Ya, maka gaya kuasa, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Ini juga begitu. Ini titik tumpu. Aduh, mestinya kamu yang menunjukkan sendiri, tapi nggak apalah, udah terlanjur. Ini titik tumpu, bebannya di sini, lalu penjepitnya kita tekan di tengah-tengah. Ini titik kuasa. Jadi titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban itu adalah tuas golongan 3. Masih ada 2, stop, cangkul, dan apa ini? Namanya apa ini ya? Ya, penjepit ya. Kalian bisa tentukan dan harus bisa menentukan di mana titik kuasa, titik beban, dan titik tumpu. Sekali lagi, tuas jenis yang ketiga, titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Oke, sampai di sini pembahasan tentang tuas selesai. Tadi yang tadi diperagakan, yang tadi ditunjukkan dalam praktek itu adalah tuas dengan beban, titik tumpunya ada di antara beban dan kuasa seperti ini ya kan, yang bisa saja antara lengan beban dengan lengan kuasanya kita ubah, kita buat berbeda. Seperti tadi ini Pak dikatakan di sini, misalnya tentu kuasanya lebih kecil ya, lebih kecil. Pak Edi menekannya tidak terlalu berat. Sebaliknya kalau lengan titik tumpunya kita geser sehingga lengan bebannya menjadi besar seperti ini, misalnya di lengan bebannya besar, ya maka ini akan ke bawah. Dan Pak Edi harus memberi gaya kuasa lebih besar seperti ini. Wah, besar sekali, lihat ini ya, besar sekali ya. Berapa besarnya tidak perlu di-zoom. Nah, teman tadi nggak perlu membacakan kepada kalian, kalian bisa menghitung sendiri dengan menggunakan rumus. Oke, tuas seperti ini adalah tuas yang disebut tuas jenis 1 atau golongan 1, yaitu tuas yang titik tumpunya
di antara titik kuasa dan titik beban. Ingat, ini tuas jenis 1, titik tumpu di antara titik kuasa dan titik beban. Nah, bagaimana dengan tuas jenis 2? Tuas jenis 2 bisa ditunjukkan seperti ini. Jadi titik tumpunya kita letakkan di ujung salah satu ujung. Nah, seperti ini. Ini titik tumpunya ini. Ya, misalnya bebannya di sini. Bebannya dipilih di sini. Terus tentunya ini kan jatuh seperti ini kan. Nah, untuk itu PD harus memberi gaya kuasa dengan lengan kuasa lebih panjang daripada lengan beban. Lihat, perhatikan tadi kalian masih ingat ini adalah lengan beban, titik tumpu, titik beban, ini lengan beban. Lengan kuasanya dibuat lebih panjang, lebih besar, maka harus tarik ke atas, ya. Nah, seperti ini. Nah, berapa besarnya ini? Tentunya kalian bisa hitung dengan rumus beban kali lengan beban sama dengan gaya kuasa kali lengan kuasa, ya. Nanti kita lihat dalam contoh-contoh soal. Ini sekali lagi adalah tuas jenis yang kedua. Bisa kalian definisikan tuas jenis kedua? Tuas jenis kedua adalah tuas di mana titik beban berada di antara titik kuasa yang sebelah sini, antara titik kuasa dan titik tumpu. Saya ulangi, tuas jenis 2 adalah tuas di mana titik bebannya berada di antara titik kuasa dan titik tumpu, ya. Kalau yang pertama tadi titik tumpunya yang di antara. Nah, sekarang tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga ini yang ada ujung-ujungnya adalah titik beban dan titik tumpu. Ini titik beban, titik tumpu gitu loh. Jadi kuasanya di mana? Kuasanya di antaranya. Misalnya PD menariknya di sini. Tarik sembarang, bisa di sini, bisa di sini. Tentu saja kalau di sini gayanya berbeda kalau nariknya di sini, ya. Dan berapa besarnya gaya yang PD diberikan, gaya kuasa, kalian juga dapat menghitung seperti ini. Oke, ini yang disebut dengan tuas jenis yang ketiga. Kalian bisa definisikan apa itu tuas jenis ketiga? Tuas jenis yang ketiga adalah tuas di mana titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Titik tumpu sampai titik kuasa ini disebut dengan lengan kuasa. Titik tumpu sampai titik beban ini disebut lengan beban. Berapa besarnya kuasa? Jika bebannya diketahui, lengan beban, lengan kuasa diketahui, maka berapa titik besarnya gaya kuasa dapat kalian hitung dengan menggunakan rumus yang tadi saya diberikan. Jelas ya anak-anak ya? Itulah tentang tuas. Sekarang kita lanjutkan anak sekalian. Kalian perhatikan ini adalah tuas. Tuas yang saya ditunjukkan ini adalah tuas diam atau tuas tetap. Ya, dalam hal ini bebannya di sini kalian perhatikan. Beban yang digantungkan itu ada 3, tadi kalian sudah hitung, yaitu yang satunya setengah Newton, berarti 3 beban ini adalah 1,5 Newton. Lalu berapakah gaya kuasa yang diberikan? Dapat dilihat dari pegasnya ini, ya. Pak Mas Rifai akan membantu kalian membacakan dan kalian juga dapat melihat karena ini akan di zoom. Skalanya dapat kalian perhatikan berapa besarnya gaya kuasa. Coba Mas Pak berapa? Apakah 1,5? Enggak kelihatan. Coba di zoom lagi lebih jelas. Tapi sebelah sini ya Mas Pak ya, skalanya. Nah, coba diperhatikan baik-baik berapa itu. 1,5 kan? Iya. Jadi ternyata bahwa gaya kuasanya sama 1,5. Artinya katrol tetap itu tidak mengecilkan berat beban, ya. Beban 1,5 Newton
dapat kita angkat juga dengan 1 Newton. Lalu apa keuntungannya? Keuntungan katrol tetap yaitu kita lebih mudah mengangkat beban karena kita mengangkat ke atas tetapi kita nariknya ke bawah. Nah, perhatikan ini. Kita angkat ke atas beban tapi kita nariknya ke bawah. Dengan demikian kita akan melakukan usaha mengangkat beban ini lebih mudah. Ini biasanya digunakan pada saat kita menimba air dari dalam sumur. Bayangkan kalau nggak pakai katrol, kalian akan kesulitan mengambil air dalam sumur. Tapi dengan katrol, kalian dapat mudah mengambil air dari dalam sumur menggunakan ember karena kalian hanya memberikan gaya yang arahnya ke bawah. Ini satu jenis katrol. Itu adalah katrol tetap seperti ini, ya. Dalam hal ini besarnya gaya kuasa sama dengan berat beban. Maka keuntungan mekaniknya sama dengan berat beban dibagi gaya kuasa sama dengan 1 untuk katrol tetap. Selain katrol tetap juga ada lagi katrol bergerak. Nah, seperti ini katrol bergerak. Katrol bergerak ini memiliki gaya kuasa setengah dari gaya berat benda. Mengapa demikian? Bisa saya dijelaskan sebagai berikut. Ini tarik dulu layarnya biar kalian bisa memperhatikan mengapa kok gaya kuasa untuk katrol bebas, katrol bergerak itu sama dengan setengah dari berat beban. Jadi kalau saya digambarkan katrol bergerak itu di papan tulis seperti ini, sama seperti itu. Ya, ini katrolnya. Ini bebannya bertumpu di pusat katrol, ya. Ini beban di sini. Nah, ini beban B. Kemudian kita beri gaya di sini F. Maka ini adalah titik kuasa, ini titik beban, dan bertumpu di sini titik P atau titik T tadi ya, titik tumpu. Dengan demikian lengan bebannya adalah TB, jarak titik tumpu ke titik beban, yang itu sama dengan jari-jari. Sedangkan lengan kuasanya sama dengan TA. TA itu sama dengan diameter katrol dan diameter sama dengan 2R. Keuntungan mekanik tadi waktu kita bicara tuas kan LK berbanding LB, maka 2R berbanding R kita dapatkan sama dengan 2 gitu loh. Nah, kalau kalian kembalikan ke rumus keuntungan mekanik dengan W per F, KM nya sudah ketemu 2, W per F, maka F sama dengan setengah W. Itu sebabnya untuk katrol bebas gaya kuasanya setengah daripada berat beban. Cukup jelas anak-anak ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini pengen dihapus saja karena pengen akan memerlukan layar lagi untuk melihat katrol jenis yang ketiga. Turunkan dulu layarnya. Oke. Suara blek-blek lagi. Oke, sekarang katrol jenis yang ketiga yang disebut dengan katrol majemuk. Nah, ini katrol majemuk seperti ini. Jadi beberapa katrol jadikan satu. Mestinya ini juga banyak dipraktekkan tadi, tapi karena ini waktunya sudah gelap, sudah sore, tadi syutingnya sore hari, sehingga terpaksa untuk yang katrol bergerak dan katrol majemuk ini tidak baik dipraktekkan ya. Tapi kiranya dengan baik diturunkan rumus tadi kalian semua jelas. Nah, untuk keuntungan mekanik katrol majemuk mudah saja. Berapa yang digabungkan katrolnya itu? Seperti pada gambar itu ada 2 katrol yang digabungkan, maka keuntungan mekaniknya sama dengan 2. Jadi keuntungan mekanik katrol majemuk sama dengan N, di mana N itu adalah jumlah katrol. Ya, demikian tentang katrol.
keuntungan mekanik tetap berat beban dibagi berat kuasa atau gaya kuasa. Oke, sampai di sini kita selesai bicara tentang katrol. Sekarang kita lihat pembahasan berikutnya, pesawat sederhana yang ketiga, yaitu bidang miring. Apa itu bidang miring? Bidang miring adalah seperti ini. Ini adalah jalan yang kamu mestinya jumpai di daerah pegunungan misalnya ya. Di daerah pegunungan itu jalannya dibuat miring makin ke atas agar mobil dapat dengan mudah mencapai titik yang tertinggi. Dengan demikian, pengertian bidang miring adalah permukaan horizontal atau rata yang menghubungkan dua tempat yang berbeda ketinggiannya. Karena berbeda ketinggiannya, maka menjadi miring. Jadi kemiringannya itu adalah karena perbedaan ketinggian. Nah, dengan demikian, bidang miring itu memiliki keuntungan. Kalau kita mengangkat beban dengan bidang miring, maka beban yang berat terasa lebih ringan. Tetapi kelemahannya, dengan bidang miring, jarak yang kita tempuh untuk memindahkan benda menjadi lebih jauh, ya, seperti pada gambar jalan di atas jalan yang menanjak ini. Nah, selanjutnya kita lihat tentang penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti ini ya. Ini seorang akan menaikkan tabung silinder misalnya drum ya ke suatu tempat yang lebih tinggi. Kemudian paku. Kenapa paku itu ujungnya dibuat lancip, dibuat miring? Tentu dengan kemiringan yang ada pada ujung paku akan lebih mudah kita masukkan ke suatu benda, kayu, tembok atau apapun. Kemudian pada tangga itu juga dibuat miring. Bayangkan kalau kalian naik ke atas loteng nggak pakai tangga seperti itu, memangnya kalian Spiderman merayap, tentunya kalian akan mengalami kesulitan. Maka digunakanlah tangga yang miring seperti ini. Kemudian skrup, perhatikan skrup itu juga dibuat bulir-bulir yang menggunakan bidang miring ya, sehingga dengan demikian dengan skrup kita putar dia akan lebih mudah masuk. Lalu pahat juga ujungnya dibuat miring, kapak, pisau, mata bor dan macam-macam. Inilah alat-alat dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip bidang miring. Sekarang kita lihat penurunan rumus dari bidang miring. Seperti pada tuas dan katrol, keuntungan mekanik adalah berat beban kali dengan kuasa W per F. Di situ W lebih besar daripada F. Sedangkan pada bidang miring kita dapatkan S itu panjang bidang miring tentu lebih besar dibandingkan H tinggi bidang miring. Maka keuntungan mekanik dapat kita rumuskan. Nah, pertama kita buat perbandingan W berbanding F, W lebih besar daripada F sama dengan S berbanding H, S lebih besar daripada H tinggian bidang miring. Kalau kita buatkan dalam bentuk perkalian, maka W kali H sama dengan F kali S. Keuntungan mekanik kalian sudah dapatkan W per F maka sama dengan S per H. Demikian anak-anak sekalian, diberikan materi untuk bab yang kedua, yaitu usaha, energi, daya, dan pesawat sederhana. Semoga apa yang diberikan sepenuhnya dapat kalian pahami dan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan agar kalian tetap sehat dan tetap semangat, tetap belajar untuk kejayaan Indonesia. Sekali lagi dan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.